Baik para pemirsa, kita lihat ya bonsai-bonsai kami dari tim Cibenying yang akan ikut serta di kontes bonsai 2 bulan akan datang di Kota Pegadaian, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Kita lihat di sini ada rekan kami seperti biasa. Ada Kang Cep dan Kang Amang. Kang Amang ini salah satu profesinya adalah sebagai petani bonsai dan sebagai programmer bonsai. Ini kita lihat ada bonsai serut. Serut ini hidup lebih suka di daerah pantai sebenarnya, ya. Tapi juga bisa hidup di daerah dataran tinggi. Dataran tinggi serut. Serut ini istimewa bisa hidup di 2 dataran. Ya, tinggi. Kalau kita lihat, ya, serut ini sudah sangat tua ya, Pak Amang ya. Dan tinggal bagaimana percabangan rantingnya yang bisa kita pertahankan. Ini berbentuk planting. Coba bagaimana menurut Kang Cep nih? Ini bisa masuk ke kategori regional, bisa masuk ke kategori regional ya. Karena dari gerak dasarnya dia sudah ada nih, ya, planting. Aman juga tulang-tulangannya. Bisa namanya. Iya, ini Kang Amang programmer nih. Menurut Kang Amang sendiri gimana nih? Ini masih kurang, rantingannya masih kurang. Masih kurang popel. Ya. Kita coba untuk kita bisa disertakan, nggak masalah ya. Nggak masalah. Ini untuk pembelajaran kita bersama, gitu ya, Kang Amang ya. Oke. Dan bisa kita lihat sini juga ada kepala anak. Ya. Untuk formal. Ini ada kimeng. Kimeng ini semi casket, ya, semi casket. Ya, ini juga agak lumayan nih, dari mulai batang utama, kemudian dahan, kemudian perantingan dan anak ranting. Ya. Dan juga lebih bagus lagi, nanti ada cucu rantingnya, lebih popol lagi di sini. Kemudian ini ada boksus. Boksus bersifat informal. Kemudian ada anting putri, ya, bersifat formal. Ini juga ada boksus bersifat informal. Ya. Ini ukurannya small, ya, small. Dan ini ukurannya medium. Ini large, dan tadi serut juga ukurannya adalah large. Dan kita lihat juga ini ada santigi. Nah, santigi ini sebuah bonsai yang memang karakteristiknya sangat bagus dan sangat baik hidup di daerah pantai. Ya. Ini santigi. Ini bersifat bunjin. Nah, oke, ini sianci. Sianci ini informal. Ya, ini medium kecil ya. Nah, medium kecil. Jadi tidak ada istilah medium kecil, cuma medium besarnya kagok gitu ya. Ini sargenti, ya, sargenti. Ini berbentuk impresionis informal, ya, impresionis daripada pembuat programmer bonsainya, impresionis, ya. Tapi pakem utamanya adalah informal. Rantingnya kurang panjang, ya. Ini santigi, ya, bentuk slanting, santigi. Ini asam Jawa, ya, asam Jawa berbentuk informal. Ya. Ini juga ada anting putri, ya, anting putri. Dan istimewa yang bisa kita lihat di sini ada formal large sargenti, cukup subur ya, seperti oleh Kang Amang. Untuk ini secara kembali ya, sargenti. Dan ini ada Cemara sinensis, ya, Cemara sinensis. Coba lihat karakternya. Ini bersifat planting, ya.
Ya, Sargenti dan Sinensis. Nah, ini dilombakan di kontes di Pegadaian. Oke, ya. Lihat Kang Cep dan Kang Amang sedang pruning, ya, pruning serut untuk standing. Ada yang ingin disampaikan, Kang Cep? Amang? Nah, inilah kalau program kerja kita kalau sudah memandang bonsainya itu dia bukan berbicaranya tapi tangannya dan otaknya ini langsung potong-potong ke sini, ya. Inilah, ya, rekan-rekan para penggemar, pecinta bonsai, juga untuk para pemula. Sedikit saya ulaskan tentang beberapa bonsai kami untuk bisa mengikuti kontes bonsai di Pegadaian, ya, Kabupaten Subang. Kekurangan dan kelebihan, ya, mari kita sama-sama belajar untuk bagaimana senang terhadap bonsai-bonsai yang kita miliki. Jangan lupa subscribe, like, dan komennya. Salam sejahtera untuk kita semua. Kita bareng-bareng rame-rame datang ke Pegadaian Kabupaten Subang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, pecinta, penggemar bonsai, dan juga kami lupakan untuk pemula bonsai, kita sama-sama belajar. Saya mencontohkan dua buah bonsai, yaitu bonsai Cemara Sargenti. Ini bonsai Cemara Sargenti masih proses pembentukannya, dan ini sudah jadi. Coba kita lihat sini. Nah, kalau kita lihat proses bahan bonsai ini sudah cukup baik. Yang pertama dari sisi bentuknya, ya. Bentuknya ini ya informal. Kemudian juga tampak bonsai ini sehat, sehat, hijau, daunnya segar. Kenapa saya katakan bonsai ini masih proses, ya. Ini kita lihat dari batang utama, ya. Kemudian dia dahannya, ya, dan dari dahan kemudian ranting, kemudian anak ranting. Jadi anak rantingnya dia hanya punya satu anak ranting, dan ini juga belum berkembang baik rantingnya. Dan juga yang ini dahannya, ya, dari batang utama, ya, dan ini dahannya, dan ini anak rantingnya, ya. Isu rantingnya belum banyak, belum pepel, terus sampai ke atas. Jadi bonsai ini belum dewasa, ya, belum dewasa karena belum mempunyai cucu ranting yang banyak. Kemudian porsi daripada perantingannya ini belum seimbang, masih sedikit. Karakter daripada batang utamanya juga belum matang, ya, belum matang, ya, belum matang. Ini kita lihat, kalau kita lihat dari perakarannya, ya, gerak dasarnya, perakarannya, akarnya, ya, ini sudah cukup bagus, ya. Baik. Kemudian dari batang utama yang berkelok ke kiri di sini, kemudian ke atas dan ke kanan. Tadi ini seorang programmer ini mengharapkan membentuk bonsai ini twin. Ada dua mahkota utama. Yang pertama ini normal lurus, yang kedua adalah ini.
ini sebagai yang ketiga, ini sebagai latar belakangnya. Coba kita dari jauh sini ya. Oke, ya. Ya, ini batang utamanya, ini batang kedua twin ya. Dan ini mahkota pertama utamanya, ini mahkota kedua twin, dan ini backgroundnya ya, backgroundnya mahkota ketiga. Jadi karakter daripada batang utamanya sudah bagus. Kemudian dahannya pembesarannya sudah merata ya. Ini hanya bagian yang sini masih kecil ya. Ya. Kemudian dari sini masuk ke ranting ya, masuk ke ranting, kemudian ke anak ranting ya, hingga pengembangan ke cucu ranting ya. Jadi sangatlah pas ya apabila bonsai Sargenti yang saya pegang ini untuk bisa mengikuti kontes di kelas regional ya. Tinggal bagaimana bonsai ini dipelihara dengan baik sehingga bisa mempertahankan anak ranting dan cucu rantingnya lebih matang lagi. Ini juga untuk nambah sehat ya. Jadi ini sedikit saya bisa bedakan, ini masih proses ya, dan ini sudah jadi di kelas regional. Jadi utamanya beberapa bonsai ini dari mulai gerak dasarnya ya. Dahan batang utamanya seperti apa, dahannya bagaimana, rantingnya bagaimana, anak rantingnya bagaimana, dan cucu rantingnya bagaimana. Perkembangan sebuah bonsai tersebut dinilai baik. Ya, demikian para pemirsa, kita saksikan. Para pemirsa, kita lihat ini sebuah bonsai boksus yang akan kita ikut sertakan dalam kontes. Secara alamiah kita lihat ibarat sebuah boksus ini berada dari kejauhan ya, dari kejauhan ini merupakan pohon yang rindang, yang teduh, yang teduh dengan struktur batangnya sudah cukup tua ya, cukup tua. Dia berbentuk informal dengan lakukan-lakukannya. Kita tahu boksus ini mempunyai karakter serat-serat batangnya ini cukup indah ya, ada tonjolan-tonjolan dan bergaris-garis yang menunjukkan ketuaan daripada boksus itu sendiri. Kalau kita lihat juga komposisi akar dasar terhadap ketinggian sebuah pohonnya sudah cukup sesuai, dan perkembangan pertumbuhan boksus ini dari mulai batang utama terbagi menjadi dua bagian, kemudian dia mempunyai dahannya, ranting ya, serta anak ranting dan cucu ranting ya. Ini juga sudah cukup lengkap ya, dari mulai batang utama, dahan, dan anak rantingnya. Ini dahan, kemudian ini dahannya kan, ini rantingnya terbelah, kemudian ini anak rantingnya, kemudian cucu ranting. Jadi secara anatomi boksus ini cukup subur sehingga mempunyai cucu ranting. Dan ini perlu dipelihara terus ya. Secara anatomi dan estetika dari boksus ini cukup indah, bagaikan sebuah pohon yang rindang ya, dalam
alam yang luas. Oke, ini boksus.